Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu semua, mohon izin saya ingin mendefinisikan tentang budaya positif. Materi ini saya dapatkan dalam kegiatan Bukan Guru Penggerak dan ini merupakan rangkaian dari pembelajaran yang saya lakukan. Kali ini saya akan mendefinisikan tentang budaya positif. Budaya positif kemarin Bapak Ibu Guru juga sudah mengikuti kegiatan ini bersama Misil, itu materinya sama persis karena kegiatannya juga sama. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yang pertama, guru itu berperan sebagai penuntun. Yang kedua, guru itu ibarat petani. Yang ketiga, pendidikan sebagai tempat pembentukan budi pekerti. Yang keempat, kodrat anak itu adalah bermain. Yang kelima, kodrat alam dan kodrat zaman. Yang keenam, anak bukanlah kertas kosong. Yang ketujuh, trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Untuk yang pertama, guru berperan sebagai penuntun. Kita sebagai guru itu menuntun peserta didik kita. Guru-guru ibarat petani. Petani itu kan bercocok tanam. Nah, petani kita itu sebagai petaninya dan peserta didik kita itu adalah sebagai tanaman yang akan kita tanam. Jadi sesuatu yang akan kita berikan kepada anak-anak, itulah yang akan mereka bawa nantinya. Yang ketiga, pendidikan sebagai tempat pembentukan budi pekerti. Kodrat anak adalah bermain. Sejatinya anak-anak itu adalah sebenarnya mereka itu adalah kodratnya bermain. Yang kelima, kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kita sudah memahami bahwa kita harus paham bahwa anak itu sesuai kodratnya, ada kodrat alam dan kodrat zaman. Dan yang kelima itu anak bukan kertas kosong itu, kita itu anak itu kalau sudah kita berikan sesuatu, mereka itu akan mengingatnya. Jadi kita itu yang lebih baik memberikan sesuatu yang baik-baik saja. Dan selanjutnya disiplin positif. Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah menguasai mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang mereka. Ini merupakan Ki Hajar Dewantara dalam cetakan kelima 2013 halaman 470. Di situ Ki Hajar Dewantara itu menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita. Untuk selanjutnya, pemikiran Ki Hajar ini sejalan dengan pandangan Diane Goosen dalam bukunya Restructuring School Discipline 2001. Diane menyatakan arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin yang berarti belajar. Kata disiplin juga berasal dari arti kata-kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Dengan kata lain, seseorang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini merujuk pada profil pelajar Pancasila yang kita sudah sangat familiar sekali. Profil pelajar Pancasila ada 6. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bermandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, dan berkebinekaan global. Kita akan menuju keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat surat pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kebutuhan dasar manusia. Pada dasarnya kebutuhan manusia itu ada 5. Bertahan hidup, penguasaan, kasih
sayang dan rasa diterima, kesenangan, dan kebebasan. Dan menurut Bapak Ibu paham bahwa kebutuhan dasar manusia itu yang paling pokok adalah bertahan hidup. Ini adalah 5 posisi kontrol guru. Guru memiliki 5 posisi kontrol, yaitu yang pertama penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Misalkan ini, penghukum, guru berbuat, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, itu penghukum. Kalau pembuat orang merasa bersalah, misalnya berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Kalau guru sebagai posisi teman, itu membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Kalau pemantau, menghitung dan mengukur. Kalau manajer, untuk mengajukan pernyataan-pernyataan. Untuk penyelesaian sebuah masalah, kita bisa menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Untuk menstabilkan identitas, kita menggunakan ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Kamu tentu punya alasan. Kalau yang habis menstabilkan identitas, kita menuju ke validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ya, terus selanjutnya yang ketiga, segitiga restitusi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin orang yang